Salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Yuksan Wahyudi, Magister Pendidikan. Hadirin yang saya hormati, Marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan topik penting mengenai bahasa daerah, identitas bangsa yang harus dilestarikan. Hadirin yang berbahagia, pernahkah Anda melihat mozaik yang indah? Setiap kepingan mozaik memiliki warna dan bentuk yang berbeda-beda. Namun, ketika disusun, mereka akan menjadi sebuah gambar yang utuh dan memukau. Begitupun bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah merupakan kepingan mozaik yang membentuk identitas bangsa. Jika salah satu kepingan mozaik hilang, maka keindahan bahasa kita akan terganggu. Hadirin yang berbahagia, setiap bahasa daerah memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Aksen, dialek, kosakata, ataupun ungkapan yang digunakan mencerminkan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sosial masyarakat setempat. Bahasa daerah juga seringkali mencakup istilah khusus yang berkaitan dengan budaya, alam, ataupun tradisi yang unik bagi daerah tersebut. Bahasa daerah merupakan warisan budaya yang berharga dan memperkaya bangsa Indonesia dengan keberagaman dan kekayaannya. Melalui pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan bahasa daerah, kita dapat memastikan bahwa warisan budaya ini akan tetap ada dan terus berkembang. Bahasa daerah bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang mencerminkan identitas, sejarah, ataupun tradisi masyarakat setempat. Apakah hadirin tahu bagaimana kondisi bahasa daerah saat ini? Kondisi bahasa daerah saat ini cukup memprihatinkan. Di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah yang telah teridentifikasi dan terverifikasi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat ada 29 bahasa daerah mengalami kemunduran, 26 bahasa daerah terancam punah, 8 bahasa daerah dalam kondisi kritis, dan 5 bahasa daerah punah. Faktor yang menyebabkan penurunan penggunaan bahasa daerah antara lain, yang pertama, lingkungan keluarga. Seperti sekarang ini, banyak orang tua yang menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-harinya, sehingga anak-anak mereka kurang memahami dan kurang fasih berbahasa daerahnya. Kedua, proses asimilasi budaya. Ketika masyarakat mulai bercampur dengan kelompok-kelompok budaya lain, bahasa daerah akan terpinggirkan oleh bahasa yang lebih dominan. Ketiga, perubahan demografis seperti migrasi massal dan urbanisasi, perpindahan
menyebabkan bahasa daerahnya akan kehilangan penuturnya. Pelestarian bahasa daerah di era digital dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform digital untuk menyimpan dan mengakses data bahasa. Antara lain, yang pertama, memanfaatkan platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, ataupun Facebook dengan membuat konten-konten yang menarik yang menggunakan bahasa daerah, sehingga konten tersebut menjadi arsip yang bisa kapan saja kita akses. Kedua, membuat kamus digital. Membuat kamus digital yang interaktif, dilengkapi dengan contoh-contoh kalimat, dan mudah diakses, memudahkan generasi muda mempelajari bahasa daerah. Ketiga, membuat komunitas online. Membuat komunitas online di mana penutur bahasa daerah dapat saling berbagi pengetahuannya melalui diskusi, sehingga bahasa daerah akan tetap dipelajari dan dipertahankan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga identitas dan warisan budaya kita. Jangan biarkan bahasa daerah hilang, karena ketika bahasa daerah hilang, sebagian identitas kita pun ikut lenyap. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.